Shalom Jemaat Gereja Best. Sebelum kita memulai kebaktian, mari kita melihat profil Gereja Best. Gereja Best atau Blessing in the Spirit berdiri sejak tahun 2006 dan hingga saat ini sudah ada 59 cabang Gereja Best yang tersebar di beberapa kota dan negara. Visi Gereja Best berawal dari penglihatan gembala senior, yaitu banyak umat Tuhan yang membangun gereja yang megah dan mewah, namun dalamnya keropos. Artinya, banyak orang membangun fisiknya saja, namun karakter dan mental tidak sesuai dengan karakter Kristus. Misi Gereja Best menjadi gereja percontohan di akhir zaman melalui kebaktian dengan membawa jiwa bagi Tuhan, terutama kembali kepada ajaran Yesus. 5 pilar Gereja Best. Yang pertama, Back to Jesus Teaching. Kedua, Mega Project Karakter Kristus. Ketiga, pemuritan atau regenerasi. Keempat, misi. Dan yang kelima, diakonia atau kasih. Gereja Best juga memiliki program Golden Bridge atau jembatan emas dengan tujuan menjadikan media sebagai sarana pemberitaan Injil. Program ini sudah berjalan kurang lebih 2 tahun dan sudah memiliki beberapa sosial media yang sedang berkembang untuk kemuliaan nama Tuhan, yaitu di YouTube Best Church, di Instagram @bestchurch.official, di TikTok @bestchurch.id. Gereja Best juga sudah merilis lagu yang bisa memberkati dan menguatkan kita semua. Silakan kunjungi YouTube channel terbaru Gereja Best di @bestworship. Bapak Ibu Saudara dapat berlangganan dengan cara mensubscribe dan follow sosial media Gereja Best untuk mendapatkan video, renungan, serta pujian Gereja Best. Kau sanggup menolongku, ku serahkan. Do you know why am I grumble? Do you know that I'm not grateful at all? Pada momen Natal ini, Gereja Best mempunyai program setiap tahunnya, yaitu Diakonia Natal, untuk membantu gereja-gereja yang membutuhkan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang tergerak untuk memberikan Diakonia Natal, dapat men-scan barcode yang tertera pada layar. Kami dari Gereja Best Pontianak. Kami dari Gereja Best Samarinda. Kami dari Best Semarang. Kami dari Gereja Best Tanjung Pinang. Kami Gereja Best Manado mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru. Selamat Hari Natal dan menyongsong Tahun Baru. Untuk kegiatan dan program lainnya, Bapak Ibu Saudara dapat mengakses di e-warta Gereja Best. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat kehadiran kami malam hari ini. Kami percaya bukan karena kuat dan gagah kami boleh ada sampai hari ini. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan beri buat kami kembali. Kami boleh beribadah di hadapan Tuhan. Biarlah ya Tuhan, setiap apa yang kami kerjakan bukan hanya sebagai rutinitas kebiasaan kami beribadah, tapi biarlah ini satu kerinduan kami ya Tuhan, untuk kami boleh selalu tinggal dekat di dalam hadirat-Mu, karena hanya dekat Allah saja kami tenang. Daripada Tuhan terletak kekuatan setiap kami. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu buat setiap kami. Penuhi kami dengan kemuliaan-Mu, hadirat-Mu yang kuat. Bahkan perkenanan Tuhan, setiap pribadi kami boleh mengalami perjumpaan dengan Engkau Tuhan. Kami mengucap syukur, inilah pujian, inilah penyembahan kami, inilah korban syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, silakan duduk kembali. Tuhan Yesus memberkati. Mari bersama buka hati. Di dalam hidup ini tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Katakan Kau yang termanis, Kau yang di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setia-Mu kepadaku. Ku sembah Kau ya bersama dengan segenap hati kita mau berkata, Kau yang terindah di dalam hidup ini. Sungguh tiada Allah, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan.
cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Mari sembah, ku sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, tinggikan Dia Tuhan, sebab hanya Yesus yang layak disembah, yang layak ditinggikan. Tiada lidah kan mengaku, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Lebih lagi sembah, ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allah. Kami tinggikan Engkau Tuhan, sebab Engkau dimuliakan di gerejamu tempat ini Yesus, sebab kami percaya kan mengaku, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Tiada lidah kan mengaku, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Tiada lidah kan mengaku, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Kami sembah Kau Tuhan, kami tinggikan namamu Yesus, sebab tiada yang lain yang kami sembah, hanya Yesus Tuhan, hanya Yesus Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Mari bersama malam hari ini kita mau sembah Yesus Raja yang hidup. Mari bersama bawa pujianmu yang terbaik kepada Tuhan. Bersyukur atas segala kasih setia Tuhan. Bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan beri. Kembali kita boleh bersama memuji, menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus, kami sembah Kau, kami sembah Kau. Yesus Tuhan, Yesus
yang terbaik dalam seluruh kehidupan kami ya Bapa. Kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan atas setiap hidup kami. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan yang selalu nyata boleh kami nikmati dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we see, how great is our God. Mari bersama nyanyikan pujianmu yang terbaik kepada Tuhan. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we see, how great is our God. Mari bersama kita bangkit berdiri. Bersama kita mau nyatakan name above all name. Suara berkata, name above all name. Name above all name. You are worthy. Hallelujah. My heart will sing, how great is our God. Sama-sama angkat tangan dan kita mau serukan, how great is our God. Come on sing, how great. Hallelujah. How great is our God. Lebih lagi semua katakan, how great is our God. Come on sing with me. How great. And all we see, how great. And all we see, how great. And all we see, how great is our God. Puji nama Tuhan. Sungguh besar Engkau Allahku, sungguh ajaib Engkau Tuhanku. Kami bersyukur, kami mau lebih lagi bersuka cita bersorak-sorai di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya diberkati Tuhan bersama katakan amin. Berikan tepuk tangan. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup, yang kami sembah, kami puji, kami muliakan. Hari ini kami bersuka cita karena Engkau Tuhan Juru Selamat kami. Kami merayakan Natal, semuanya untuk hormat, pujian, kemuliaan bagi nama-Mu. Firman-Mu Tuhan, kami melakukannya dalam kehidupan kami tiap-tiap hari, supaya kami menjadi wanita-wanita, menjadi pribadi-pribadi yang berkenan kepada Allah. Ini doa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, para ladies dimanapun kita berada saat ini, selamat berjumpa dalam ibadah Natal bersama ladies seluruh dunia dari Gereja BES. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan sebuah tema wanita yang berkenan kepada Allah. Saudara-saudara sekalian, wanita yang berkenan kepada Allah adalah wanita yang dikasihi, wanita yang mendapat perkenanan Tuhan.
Saya mengajak kita untuk membaca dalam Lukas pasal yang pertama, ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-38. Firman Tuhan berkata, dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, salam hai engkau yang dikaruniai Tuhan, Tuhan menyertai engkau. Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, apakah arti salam itu? Para ladies, ketika kita merenungkan ayat ini, maka kita mengerti dan memahami bahwa hai engkau yang dikaruniai, itu artinya adalah hai engkau yang berkenan di hadapan Allah. Hai engkau pribadi yang dikasihi oleh Tuhan Allah. Pertanyaan yang perlu kita renungkan hari ini adalah, mengapa Maria menjadi pribadi yang berkenan kepada Allah? Apakah saya sebagai ladies di akhir zaman ini juga bisa menjadi pribadi-pribadi yang berkenan di hadapan Allah? Tuhan menghendaki supaya kita dekat dengan Dia. Dia mendekat kepada kita. Kita hidup dalam firman Tuhan. Firman Tuhan menjadi bagian dalam kehidupan kita. Artinya bahwa kita bukan hanya menjadi pendengar, tapi menjadi pelaku-pelaku firman. Karena itulah yang kemudian membuat kita menjadi pribadi-pribadi yang berkenan di hadapan Allah. Nah, kita baca ayat selanjutnya, dikatakan. Ayat 38. Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Puji Tuhan. Sekali lagi di ayat 30 diulangi, bahwa Maria beroleh kasih karunia, memperoleh perkenanan Tuhan, menjadi alat di tangan Tuhan untuk melahirkan Sang Mesias, Raja di atas segala raja, yaitu raja dari keturunan Daud. Sehingga kehadiran Maria di muka bumi menjadi begitu berarti, karena dia menjadi sebuah alat di tangan Tuhan. Dia dipakai oleh Allah, mendapat kasih karunia Allah untuk melahirkan Mesias. Memang hal ini tidak akan terulang di dalam sepanjang sejarah wanita manapun di muka bumi. Tapi satu hal yang harus kita mengerti dan harus kita pahami adalah bahwa persoalan kita menjadi orang yang berkenan di hadapan Allah atau tidak adalah pilihan dari pribadi kita masing-masing. Kita bisa memilih menjadi orang yang berkenan di hadapan Allah, atau kita bisa memilih untuk menjadi pribadi yang mungkin hidup seenak kita sendiri, sehingga kehidupan kita tidak menyenangkan hati Tuhan. Firman ini mengingatkan kita harus menjadi pribadi yang berkenan kepada Allah. Caranya gimana, Pak? Caranya apa? Apa yang harus saya lakukan supaya saya menjadi pribadi-pribadi yang berkenan di hadapan Allah? Next, ayat selanjutnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus, anak Allah. Haleluya. Roh Kudus menaungi, melindungi, melingkupi, kuasa yang maha tinggi menaungi engkau. Ini juga adalah orang yang berkenan di hadapan Allah. Saudara-saudara sekalian, menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Allah adalah kita akan dipenuhi dengan Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus, kuasa dari tempat maha tinggi menaungi kita. Kenapa? Karena kita adalah pribadi yang berkenan di hadapan Allah. Selanjutnya. Dan sesungguhnya Elisabet sanamu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia,
yang disebut mandul itu, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Garis bawahi ayat 38. Maria berkata, aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Sehingga untuk kita bisa menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Allah adalah membutuhkan ketaatan kepada kehendak Tuhan. Saudara-saudara sekalian, apakah kita sudah menjadi pribadi yang taat pada kehendak Tuhan? Atau jangan-jangan kehidupan yang sedang kita jalani adalah kehidupan yang menuruti kehendak sendiri? Ada begitu banyak ladies hidup di dalam ketakutan. Ada banyak pribadi yang hidup dalam masa lalu. Ada banyak orang-orang yang hidup dalam kebencian dan sakit hati. Berarti dia tidak sedang hidup dalam ketaatan kepada kehendak Tuhan. Tapi dia hidup didorong oleh hawa nafsunya, didorong oleh kejengkelannya, sakit hatinya. Dan tentu wanita-wanita yang demikian adalah wanita yang tidak berkenan di hadapan Allah. Tapi kalau kita mau menjadi wanita yang berkenan di hadapan Allah, di dalam doa kita tiap hari kita selalu dan senantiasa harus berkata, Tuhan, jadilah padaku menurut kehendak-Mu. Tuhan, aku tidak bisa hidup dengan kekuatanku sendiri. Aku mau taat kepada perintah Tuhan. Saudara-saudara sekalian, mengandung Sang Juru Selamat di dalam budaya orang Yahudi yang memegang erat kesucian, kekudusan dalam pernikahan itu tidak mudah. Tahukah saudara bahwa ketika Maria didapati sedang mengandung, padahal dia belum menikah, itu artinya bahwa dia telah dituduh melakukan dosa perzinahan. Dan orang yang melakukan dosa perzinahan itu hukumannya adalah hukuman mati. Dia bisa saja dilempari dengan batu sampai mati. Taruhannya tidak main-main. Tetapi Maria memiliki ketaatan kepada kehendak Tuhan. Dia tahu ini bukan rencananya. Ini bukan kehendaknya, tapi adalah kehendak Tuhan. Ketika malaikat itu berkata, Roh Kudus, kuasa yang maha tinggi akan menaungi dia. Dia percaya sepenuhnya bahwa kalau dia hidup dan lakukan, dia taat kepada kehendak Tuhan, pasti ada pertolongan. Pasti ada jalan keluar. Sehingga hari ini bagian kita adalah di waktu-waktu Natal memang kita tidak akan pernah ada habis-habisnya untuk merenungkan betapa Maria adalah wanita yang luar biasa, yang memang benar-benar berkenan di hadapan Allah. Dan momen-momen Natal seperti ini, kita harus meneladani kehidupan Maria, yaitu salah satunya adalah yang kita baca renungkan, dia taat kepada kehendak Tuhan. Hari ini kalau Tuhan menyuruh kita pergi dan kita menghasilkan buah, kita harus pergi menghasilkan buah. Tuhan mengutus kita untuk pergi menjadi berkat, kita harus pergi untuk menjadi berkat. Jangan sampai ladies pergi menjadi batu sandungan, menjadi orang-orang yang tidak menyenangkan. Kita sebagai ladies harus menjadi pribadi yang menarik, yang menyenangkan, yang membawa keteduhan, kesejukan di dalam rumah tangga, tetapi yang kemudian juga menjadi berkat bagi banyak orang. Kecantikan yang dikehendaki Tuhan, kecantikan yang dimiliki oleh orang yang berkenan di hadapan Tuhan adalah kecantikan dari dalam, yaitu ketaatan kepada firman Tuhan. Yang kedua, Lukas 1 ayat 43 menunjukkan betapa Maria memang adalah wanita istimewa. Di mana kalau kita membaca Lukas 1 ayat 43, kita bicara tentang seorang yang memiliki ketulusan, kerendahan hati. Dikatakan, siapakah aku ini? Elisabeth yang berkata, ya, sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku. Saudara sekalian, mengapa Elisabeth bisa berkata, ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Roh Kudus telah menaruh sebuah perkataan dalam diri Elisabeth, bahwa dia sebut Maria sebagai ibu Tuhanku. Makanya ketika kita mendengar kemudian Maria adalah Bunda Allah atau ibu Tuhanku, statement dan pernyataan itu memang bukanlah sebuah pernyataan yang salah atau keliru, tidak. Karena memang Maria secara jasmani dipakai oleh Allah untuk melahirkan Mesias
dalam keadaannya sebagai daging. Maria memang wanita biasa, tapi kita juga nggak bisa ngomong bahwa dia adalah wanita biasa-biasa aja. Tidak. Dia adalah wanita yang istimewa. Wanita yang luar biasa. Mengapa istimewa dan luar biasa? Adalah Bunda Allah, tidak salah. Karena kata-kata itu kita pinjem dari Elisabeth yang mengatakan. Artinya apa? Bahwa memang Maria memiliki sebuah kehidupan yang layak di hadapan Tuhan. Kalau kita mau menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan, marilah kita menjadi pribadi yang memiliki ketulusan hati. Dalam kerendahan hati, dalam karakter yang terus-menerus berubah menjadi baik, lebih baik, amat baik, sehingga kita menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Tahukah saudara bahwa Maria dengan Elisabeth adalah sanak, adalah keluarga. Artinya Elisabeth mengerti latar belakang Maria. Tidak ada satu ungkapan apa-apa yang dikatakan oleh Elisabeth selain dia berkata, Ibu Tuhanku. Saudara-saudara sekalian, di dalam iman Kristen memang tidak melakukan penyembahan kepada manusia. Maria adalah manusia biasa, tetapi dia memiliki sebuah keistimewaan. Kalau ditanya, siapakah pribadi yang paling dekat dengan Yesus pada waktu Yesus ada di dunia? Saya bisa bilang Maria. Meskipun 12 murid adalah orang-orang yang terdekat dengan Yesus, tapi Maria dalam keadaan sebagai manusia secara jasmani, Maria sangat dekat dengan Yesus. Selama 30 tahun paling tidak Maria bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Dia menggendong, menuntun, mengajari bicara, memberi makan, menolong ketika dalam kesulitan, karena Yesus juga adalah Allah, tetapi dia juga adalah manusia sejati, tetapi manusia tanpa dosa. Saudara-saudara sekalian, bahwa kedekatan dengan Yesus sebenarnya adalah merupakan kunci perubahan karakter kehidupan kita. Kita akan bisa menjadi pribadi yang memiliki ketulusan hati kalau kita dekat dengan Tuhan. Ada banyak wanita menjadi putus asa ketika dia berusaha untuk menjadi baik. Mengapa dia putus asa? Karena tidak memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Pada waktu kita mau menjadi orang yang sabar, kita nggak hanya cukup kemudian berusaha untuk sabar, tapi kita perlu memiliki kedekatan dengan Tuhan. Semakin kita dekat dengan Tuhan Yesus, semakin kita akan menjadi serupa dengan Yesus. Semakin kita akrab intim dengan Tuhan Yesus, semakin kita akan memiliki ciri-ciri dari kehidupan Tuhan Yesus. Sehingga kalau hari ini kita mau berubah, ayo kita hidup dalam doa, ayo kita hidup dalam penyembahan. Karena pada waktu saudara berdoa, saudara sedang meminta tuntunan Tuhan untuk menjadi baik. Saya mau sabar, Pak. Saya mau mengampuni, Pak. Saya mau menjadi pribadi yang berkenan di hadapan. Itu tidak bisa kita lakukan dengan kekuatan sendiri, kemudian dalam kehidupan saya nggak dekat dengan Tuhan, nggak membaca firman, kemudian kita dengan kemauan dan kekuatan sendiri kita latihan untuk menjadi baik. Mungkin bisa, tetapi baiknya hanya sebatas tataran moral dan etika, tidak sampai membentuk karakter yang mendalam. Karena karakter Kristus bisa dibentuk pada waktu kita dekat dengan Tuhan. Dan dekat dengan Tuhan artinya adalah saudara harus berdoa kepada Tuhan. Menghadap Tuhan dalam doa, memiliki keintiman, berikan hati untuk Tuhan. Izinkan Tuhan mengoreksi hati kita. Buka hati Tuhan, aku manusia berdosa. Tuhan, aku tidak berdaya. Tuhan, aku mau jadi baik. Tuhan, tolonglah aku. Itulah yang harus kita lakukan. Kalau kita tidak melakukannya dan kita berusaha jadi baik, kita akan kelelahan. Kenapa? Karena kita mengandalkan kekuatan sendiri. Roh Kudus ada di dalam hati kita. Dan dia akan memimpin kita pada waktu kita berserah kepada dia. Dan tanda kita berserah kepada kuasa Roh Kudus adalah pada waktu kita rajin doa, memuji Tuhan, memiliki hubungan khusus dengan Tuhan. Maka ketika kita amin, kita keluar, kita mendapat kekuatan baru untuk kita bisa memiliki kemampuan-kemampuan untuk melakukan kebaikan di hadapan Tuhan. Saudara-saudara sekalian, kalau kita dekat dengan Tuhan, kita akan terheran-heran dengan diri kita sendiri. Saya pakai istilah ini untuk kita, ya. Karena kita akan memiliki kemampuan-kemampuan untuk berbuat baik.
yang sebenarnya tidak mampu kita lakukan. Tetapi kemudian kenapa kok akhirnya bisa kita lakukan? Karena keintiman kita. Itu yang membuat Roh Kudus pada akhirnya memimpin kita untuk kita melakukan kebaikan-kebaikan. Dan itu dimulai dari ketulusan hati kita. Maria, pribadi yang tulus, memiliki kerendahan hati. Dia adalah seorang perawan yang kudus di hadapan Allah. Dia dipilih, disucikan, dibenarkan, dilayakkan. Tetapi paling tidak yang harus kita sadari adalah Tuhan melihat hati kita. Kalau kita mau menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan, miliki hati yang tulus. Karena Tuhan tidak melihat apa yang di luar, tapi Tuhan melihat isi hati kita. Kalau hati kita baik, perbuatan kita pasti baik. Bagaimana kita memiliki hati yang tulus kalau saudara dekat dengan Tuhan? Kelembutan hati hanya bisa disentuh oleh tangan Tuhan Yesus. Yang ketiga, ketabahan saat menghadapi masalah. Kalau kita mau menjadi pribadi yang berkenan kepada Tuhan, kita harus menjadi pribadi yang taat pada kehendak Tuhan. Yang kedua, memiliki hati yang tulus kepada Tuhan. Dan yang ketiga, ketabahan saat menghadapi kesulitan. Di dalam Lukas pasal 2 ayat 6-7 firman Tuhan berkata, ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palung. Tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Ini adalah masa yang sulit, masa yang sukar, bahwa ketika kemudian Maria dipilih oleh Tuhan, keluarga ini menjadi keluarga yang seakan-akan dari hari ke hari menghadapi banyak masalah, banyak kesulitan. Tapi tahukah saudara bahwa ketika dia menghadapi kesulitan, dia tidak menjadi putus asa, dia tabah. Suatu kali ketika tiba waktunya untuk melahirkan, nggak ada tempat, sehingga dia harus melahirkan di sebuah kandang ternak, dibaringkan dalam palungan. Kemudian di sana kita tahu, kita mengerti bahwa meskipun hal itu terjadi, di mana dia harus lahir di kandang dan rumah penginapan tidak ada, sebenarnya peristiwa itu sedang menggenapi apa yang direncanakan Tuhan untuk penebusan keselamatan manusia. Tahukah saudara mengapa Yesus lahir di kandang Bethlehem? Karena dia adalah anak domba Paskah yang sesungguhnya. Tahukah saudara bahwa Bethlehem Efrata, tempat Yesus dilahirkan, padang penggembalaan yang sunyi, kandang yang hina, tempat Yesus dilahirkan, itu bukan tanpa rencana. Itu bukan suatu kecelakaan, sehingga pada waktu Maria sampai kepada masa itu, ketika dia sulit mencari penginapan, dia memiliki ketabahan yang luar biasa. Karena dia tahu, memang Mesias harus lahir di kandang. Mengapa demikian? Kita harus tahu, saudara, bahwa tempat Yesus dilahirkan itu adalah sebuah tempat peternakan padang Efrata. Peternakan padang Efrata dipakai oleh para imam untuk memelihara kambing domba yang akan dipakai sebagai korban di bait suci. Jadi para imam memilih gembala-gembala yang baik, yang berpengalaman untuk memelihara kambing domba di padang Efrata, karena kambing domba yang hendak dipersembahkan di bait Allah haruslah darah domba yang tanpa cacat, domba yang terbaik, dan itu harus berasal dari penggembalaan yang terbaik. Dan itu di mana? Itu di kandang Bethlehem Efrata. Sehingga saudara-saudara sekalian, ketika Yesus lahir di sana, ini menunjukkan kepada kita bahwa dia adalah anak domba Paskah yang sesungguhnya. Orang Yahudi harus tahu, Bethlehem harus tahu bahwa sekian lama para gembala memelihara domba yang hendak dikorbankan di bait Allah. Mereka harus melihat kemuliaan di dalam kandang Bethlehem itu. Ada domba Paskah yang sesungguhnya, yang terbaring, dibungkus dengan lampin, terbaring di palungan. Itulah domba Paskah yang nanti akan dikorbankan. Saudara-saudara sekalian, sepertinya Maria sedang menghadapi kesulitan. Tapi di balik kesulitan itu Tuhan sedang pakai kehidupannya untuk menjadi saksi, untuk menyatakan kehendak Tuhan. Memang pada waktu kita ikut Tuhan, jalannya sempit.
pada waktu kita mau jadi berkat, jalannya sulit. Tetapi ketika kita taat kepada kehendak Tuhan, dengan hati yang tulus, dengan penuh kerendahan hati, kita berserah kepada Tuhan, kita akan memiliki ketabahan saat menghadapi kesulitan. Mengapa kita tabah? Karena kesulitan yang kita hadapi bukan karena kesalahan dan pelanggaran kita. Kita menghadapi kesulitan bukan karena kesalahan kita. Tidak. Kita menghadapi kesulitan karena kita sedang menggenapi firman Tuhan. Kesulitan yang dihadapi oleh Maria, Yusuf bersama dengan bayi Yesus bukan karena dosa, enggak, tapi karena menuruti kehendak Tuhan. Sesaat setelah dia dilahirkan, ancaman dari penguasa Herodes terjadi. Tuhan menolong sebuah pengungsian ke Mesir. Tahukah saudara bahwa pengungsian ke Mesir bukanlah perjalanan yang ringan, perjalanan yang berat. Mungkin dia nggak punya apa-apa untuk modal perjalanan, tetapi Tuhan kirimkan orang-orang Majus memberikan emas, kemenyan, dan mur. Itulah yang kemudian dipakai selama perjalanan dari Bethlehem menuju ke Mesir. Dia tinggal di Mesir selama 3 tahun di sana dengan memakai berkat yang Tuhan telah nyatakan. Tahukah saudara, hari ini kalau kita mau menjadi wanita yang berkenan di hadapan Tuhan, tetap tabah, tetap sabar saat menghadapi kesulitan. Kesulitan yang kita hadapi bukan karena kita berbuat dosa loh, tapi karena kita menghidupi kebenaran. Yang keempat, yang terakhir dikatakan, saya akan mengajak kita membaca Lukas 2 ayat 19, dikatakan demikian. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu dalam hatinya dan merenungkannya. Pasti ladies akan membaca beberapa ayat dengan nada yang sama. Ketika ada suatu peristiwa, Maria menyimpan segala perkara itu dalam hatinya. Artinya apa? Ini ketenangan dalam segala hal. Pernahkah kita panik? Pernahkah kita bingung? Pernahkah kita stres? Pernahkah kita ketika dalam kesulitan kita berusaha untuk mencari jalan keluar dan kita tidak mendapatkan jalan keluar? Mari kita belajar seperti Maria. Dia menjadi pribadi yang tenang. Ketika dia mendengar informasi, mendengar berita, gembala-gembala cerita bahwa dia baru saja ketemu malaikat, dan malaikat itu berkata bahwa bayi ini adalah Mesias, Maria menyimpan itu dalam hati. Dia nggak buru-buru ngomong ke sana ke sini, atau melakukan ini dan itu, enggak. Dia menjadi pribadi yang tenang. Tahukah kita bahwa menjadi wanita yang tenang, yang merenungkan, yang panjang sabar diperlukan di akhir zaman ini. Karena di akhir zaman kasih kebanyakan orang menjadi tawar, orang menjadi beringas, tidak suka damai. Dan semua itu bisa kita hadapi ketika kita memiliki ketenangan hati. Jangan sampai kita mendengar kabar yang belum jelas, kemudian kita sudah nelpon, ya kan? Kita sudah WA, kamu tahu nggak ini dan itu, ini dan itu. Akhirnya kita terjebak dalam gosip. Kita terjebak dalam kabar dan berita yang buruk. Yang itu melukai orang lain. Yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Belajarlah seperti Maria. Kalau ada peristiwa, ada sesuatu, baik itu masalah, persoalan, baik itu berkat, apapun yang dihadapi, dia berusaha untuk menjadi pribadi yang tenang. Kalau kita tenang, kita bisa berdoa. Kenapa ada orang nggak bisa tidur? Karena dia nggak tenang. Ya, dipikir, masalah dipikir. Padahal ketika masalah dipikir, nggak selesai masalah dipikir. Tapi ketika kita belajar untuk tenang, kita mendekat kepada Tuhan. Bagaimana kita menjadi wanita yang berkenan di hadapan Tuhan? Kita harus hidup dalam kehendak Tuhan. Jangan hidup dalam kehendak sendiri. Kalau para ladies punya rencana, katakan itu dalam doa. Miliki ketulusan hati, menjadi pribadi yang cantik dari dalam, miliki kedekatan dengan Tuhan, tidak menjadi orang-orang yang munafik. Kalau kita mau menjadi baik, memiliki karakter Kristus, dekatlah sama Yesus, karena orang yang dekat dengan Yesus akan menjadi serupa dengan Yesus. Amin. Dan hari ini kita juga belajar, kita harus menjadi orang-orang yang tabah ketika menghadapi kesulitan. Kalau kita punya masalah, punya persoalan, tenang, tabah. Simpan segala sesuatu di hati. Renungkan apa yang menjadi maksud Tuhan dalam kehidupan kita. Saya percaya para ladies akan dipakai Tuhan karena para ladies adalah pribadi-pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Saya akan mengajak kita semua satu hati dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengajar kami
supaya kami menjadi pribadi-pribadi yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Di momen peristiwa Natal ini kami melihat keajaiban di mana firman menjadi manusia. Dan kami mau menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Ajar kami Tuhan, menjadi wanita-wanita yang mendapat kasih karunia, yang berkenan di hadapan Tuhan. Dengan cara kami menuruti kehendak Tuhan. Dengan cara kami memiliki ketulusan di dalam hati kami. Dengan cara kami memiliki ketabahan, kesabaran dalam menghadapi kesulitan. Dan kami mau berusaha menjadi pribadi-pribadi yang tenang, yang merenungkan segala sesuatu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kami belajar bersyukur senantiasa, karena itulah yang baik dan yang memuliakan Tuhan. Hamba-Mu selesai bicara, tapi Roh Kudus akan terus bicara dalam kehidupan kami semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.